Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi gempa terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa. BMKG mengimbau warga waspada akan potensi gempa susulan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan A-News melaporkan.
Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Informasi lainnya pemirsa, diduga sering terlibat memalakan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi pembinaan. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anja yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong, indikasinya menggunakan senjata tajam. Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sekelompok remaja menyerang warga Petukangan, Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Para pelaku merekam di media sosial hingga video tersebar melalui media sosial Instagram. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejangbati melaporkan. Eksekusi bangunan di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Pemilik yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Bukan di sini, bukan di lapangan. Kan sudah, masih ada upaya hukum. Inilah upaya hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Putusan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Ada bakar, Bang. Ada bakar rumah, Bang. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga.
Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran. Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAU dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian, tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berbagai apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan atau bukan terbakar. Dan salah satu pelakunya, diduga pelaku, sudah kita amankan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan.